Nah, Ibu Ketua Umum IKKT tidak mau kalau ada anggotanya bangkrut. Maka diajak kita halal bihalal. Tujuannya apa? Kalau ada kemarin kau dendam, ayo sudah lupakan. Ada kemarin yang sakit hati, kata Ibu Ketua tadi, sudah lupakan semua ini. Mari kita saling memaafkan. Saya sakit hati Ustadz, biarkan sakit hatinya Ibu, Allah yang balas. Saya dendam Ustadz, biarkan dendam Ibu, Allah yang balas. Kalau Ibu yang balas, besok-besok yang tadinya suaminya bos, tiba-tiba karena pendidikan, prestasi suami baik, naik dia menjadi bos. Kalau Ibu balas dendam, paling balas dendamnya hanya mutasi. Paling balas dendamnya hanya non-job. Tapi kalau Allah yang balas, na'udzubillah min dzalik. Kita tetap panglima suami kita, tetap bintang suami kita, tapi dikasih penyakit. Penyakit apa? Tidak bisa tenang tinggal di rumah. Itu baru satu itu. Tidak bisa tenang tinggal di rumah. Karena ada orang penyakit begitu. Jengkel kalau lihat istrinya. Ada itu Bu. Kalau sama istri tetangga. Matur nuwun. Piye kabare Bu? Sama istrinya. Dongo ini. Itu sudah penyakit itu. Ada yang begitu. Maka kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Sehingga Allah tidak menghukum kita. Nah. Sekarang timbul pertanyaan. Apa sih penyebab putusnya persaudaraan? Ternyata menurut Nabi paling banyak putus persaudaraan di karangan umatku perempuan. Kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Ini bahasa dia di Makassar, Pak Gosip. Iya toh? Coba lihat kalau ibu-ibu kumpul. Ya, damai tapi gersang itu. Damai memang. Iya, tapi dalam hatinya mulai. Lewat satu dilihatinya. Dari mulai masuk sampai duduk dilihati dari kepala sampai dalam. Pas duduk mulai. Apa sih? Apaan? Penyakit kita itu putus persaudaraan, ghibah. Mana ada orang yang senang dicerita jeleknya? Ibu-ibu, senang enggak kalau dicerita kejelekan kita? Meskipun itu benar, kita pasti tidak senang. Maka yang paling potensial memutuskan persaudaraan, memutuskan tali silaturahim kita dalam sebuah organisasi, yaitu gosip. Contoh, zaman awal-awal Nabi dakwah, itu kan dimusuhi sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Dimusuhi. Akhirnya kafir Quraisy ini rapat. Saudara-saudara sekalian, kita apain nih Muhammad? Makin dimusuhi, makin dihina, makin difitnah, makin diteror, makin banyak pengikutnya. Kita apain nih Muhammad? Ada yang usul dari rapat itu. Pak Ketua, ya bagaimana kalau kita sogok dia duit? Ndak mempan, ndak seperti samanya di Indonesia sebagian. Kasih duit, hilang dia punya perkara. Kalau begitu, sogok Pak kasih perempuan paling cantik. Muhammad tidak bakal mempan disogok perempuan. Kalau begitu, kita bunuh rame-rame. Baiklah kalau begitu. Gimana caranya? Ya, Muhammad kan punya keluarga juga. Nanti kalau kita bunuh, malah dia akan keberatan keluarganya. Terjadi peperangan. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita keroyok. Semua suku yang ada di Makkah libatkan. Bani Hashim, ajak dia. Bani Adi, semua ajak semua suku yang ada di Mekah, kita keroyok supaya kalau ada yang keberatan, dia berhadapan sama seluruh warga Mekah. Setuju? Setuju. Tapi ini keputusan rapat tidak boleh bocor. Jangan ada yang bocorkan. Siapa yang bocorkan, maka dipancung kepalanya. Setuju? Setuju. Bubar rapat. Hasil rapat besok malam Muhammad dibunuh. Ternyata selesai rapat, ada bapak-bapak cerita ke istrinya. Bu, ada rahasia ini. Shh, jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Kamu aja yang ku kasih tahu ini. Aman Pak, dijamin tidak bocor. Apa sih rahasianya? Besok Muhammad mau dibunuh, besok malam. Tapi rahasia ya, jangan ngomong. Siap Pak. Besok pagi istrinya ke pasar. Shh, rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Hanya kau saya kasih tahu ini ya. Akhirnya, iya aman.
Yang sudah diberitahu tadi, kembali ke rumahnya, dia cerita juga ke tetangganya. Rahasia ini, hanya kau yang saya kasih tahu. Akhirnya awalnya rahasia, bocor satu Mekah. Sebab apa? Ada suami yang membocorkan rahasia negara ke istrinya. Maka ini bahayanya kalau rahasia bocor ke istri. Kenapa? Karena pasti tidak mampu dia tahan. Ini penyakitnya perempuan. Maka ibu-ibu, saya salut sekali sambutannya ibu ketua tadi. Kita tidak mengintervensi dinas suami. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena kalau istri intervensi pekerjaan suami, maka di situ potensial memecahkan persaudaraan. Dan berapa banyak orang saya lihat dipermalukan di media massa, berhadapan dengan KPK, diperiksa oleh jaksa. Kenapa? Karena istrinya intervensi, masuk proyek, pengadaan barang, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Putus persaudaraan. Nauzubillah min dzalik. Maka yang sangat potensial memutuskan persaudaraan kita itu gosip. Tidak ada kan tukang gosip di sini? Tidak ada ya? Oh, saya aja sering digosip sama ibu-ibu. Kalau saya pergi ceramah, saya lewat itu bu di kerumunan. Ada juga ibu-ibu yang gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Sampai baju saya pun dicelanya. Selesai dengar ceramah, ada yang malah sakit hati. Dia panggil itu ketua panitia. Siapa yang panggil itu Ustadz Dasat tadi? Saya bu. Lain kali jangan lagi kau panggil ya. Kenapa? Saya tidak senang ceramahnya. Masa 6 dia bahas saya terus dia kena. Itu ada yang begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang potensial memutuskan persaudaraan kita gibah. Cerita kejelekan orang. Ada kan biasa yang ngomong begini, Ustadz, apa yang saya sampaikan ini kan benar. Yang saya cerita ini memang seperti itu sifatnya. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Biasa kan kita satu komplek, tawaf dia bu. Dia kelilingi asrama. Pertama dicerita sinetron. Kau lihat enggak sinetron tadi malam? Iya, jelek betul sifatnya suaminya. Iya. Kasar. Lama-lama dibilang, jangan ribut seperti tetangga kita. Tadi sinetron diterima, langsung ditransfer ke tetangga. Dan begitu dia bilang tetangga, iya memang betul. Padahal dia tidak tahu urusan. Suka sekali ikut campur. Demi Allah. Orang yang selalu cerita kejelekan orang habis amalnya meskipun hitam jidatnya gara-gara sholat. Ini bibirnya kering gara-gara sering puasa Senin Kamis. Tapi selalu basah karena dia cerita kejelekan orang. Bangkrut nanti di akhirat. Maka yang terbaik, ibu-ibu keluarga besar IKKT. Kalau ada yang datang bawakan gosip, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, itu bu, suaminya, istrinya rajin betul majelis taklim. Tidak pernah alfa majelis taklim. Tapi kok suaminya jahatnya, suaminya selingkuh. Kalau ibu mau dapat pahala, lebih baik ibu ucapkan, Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Mudah-mudahan suami kita tidak berlaku seperti itu. Itu yang baik. Jangan malah, iya memang benar itu. Saya juga tahu. Ini namanya ikut campur. Ibu-ibu yang suka ikut campur nanti takdirnya seperti tauge. Tahu ge ibu? Tahu tauge? Coba kan itu ikut tauge itu suka ikut campur. Kita bikin pecel ada. Iya kan? Tahu isi ada. Gado-gado ada. Soto Banjar ada. Karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan sampai sekarang ini tidak ada toge yang lurus, semuanya bengkok. Maka kalau ada istri-istri di sini pagi-pagi gosip beli sayur, teriaki saja, pagi-pagi toge nih. Maka demi Allah, ibu meskipun rajin puasa, sholatnya baik, kemudian tadarusnya lancar, Senin Kamisnya bagus, tahajud hampir tiap pekan, tapi dia suka jahat sama orang, habis amalnya. Maka berhentilah cerita kejelekan orang. Begitu kita cerita jelek orang, habis amal kita. Maka saya kadang-kadang orang bilang, Ustadz, itu dia tidak senang kamu Ustadz. Kok bisa? Dia ceritai kamu. Oh berarti Alhamdulillah dia senang saya. Kalau dia senang kenapa dia cerita Ustadz? Iya dia senang saya itu. Maksudnya Ustadz, karena seluruh amalnya nanti dia berikan ke saya.
Maka kasihan 30 Ramadan kita puasa, 30 Ramadan kita tadarus, kita 30 Ramadan kita taraweh, hancur gara-gara gosip. Maka hindari. Ibu ketua tentu tidak mau, beliau sayang kepada kita, maka dikumpulkan kita di tempat ini agar kita tahu bahwa bahaya cerita kejelekan orang. Satu. Yang kedua, yang bisa memutuskan persaudaraan selain bergibah, apalagi dengki. Kok bisa dia bisa naik itu? Kok bisa dipromosi? Suami saya lebih senior. Jangan sangka buruk, sangka baik saja. Allah pasti memberikan kita sudah sesuai dengan kadar kemampuan. Jangan pernah sangka buruk. Kok suami saya tidak dipromosi-promosi? Kok suami saya kok tidak jabatan? Suami saya dapat jabatan kok tidak layak? Sangka baik saja, Allah pasti kasih yang terbaik. Tugasnya ibu, seperti ibu ketua tadi, doakan suami. Jangan malah mendengki. Datang suami kita dapat kabar mutasi suami kita tidak layak. Maka istri yang baik seperti Khadijah. Jadi ketika suami dapat mutasi yang tidak layak. Ketika suami tidak dapat promosi yang baik. Istri hadir memberi semangat. Ketika itu kan Nabi kedinginan menggigil. Khadijah hadir. Ya Rasulullah, jangan kau cemas, jangan kau ragu. Kalau tidak ada yang percaya sama kau ya Rasul, sayalah orang yang mendukungmu. Kalau kau butuh harta, saya jual cincinku, saya jual hartaku, pakai semua hartaku untuk dukung kamu ya Rasul. Itu istri yang baik. Bang, tidak usah cemas bang. Allah sudah takdirkan. Bagaimanapun Allah sudah kasih. Biar abangnya berusaha, kalau Allah tidak restui tidak jadi bang. Maka peluk suami kita, lalu kita laju nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Enak suami kita, langsung tenang. Suami lagi ngomel-ngomel, berantakan rumah. Wah, istri hadir. Dia peluk lagi suaminya dari belakang sambil menyanyi. Insaplah, wah. Kan nyaman itu suami. Cuma lagu-lagunya ibu-ibu sekarang bukan lagu-lagu seperti itu. Kalau lagu-lagu ibu modern sekarang apa? Ampun Banjago, Banjago. Apa itu Banjago, Banjago? Lagi putar ke kiri, nona. Putarlah ke apa itu putar-putar? Coba kalau lagunya bagus-bagus. Ya, suami dikasih dorongan, motivasi. Ya, selesai pergi suami bertugas di kantor, WhatsApp-nya istri masuk. Bang, jangan cemas bang. Allah telah mengatur semuanya. Jangan menghalalkan segala cara. Saya istrimu di rumah. Apapun hasilnya, yang penting halal. Kau pun pulang dengan selamat tanpa duit. Saya sudah senang dan bangga. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Wah. Senang kita sebagai suami. Benar. Ibu-ibu, pernah WhatsApp suaminya begitu? Pernah? Paling WhatsApp-nya, jangan lupa saya nggak beli gas. Iya kan? Nah, kalau kita saya ini Ibu Jenderal, saya senang betul kalau saya dapat kiriman video dari istri saya lagi ngajar ngaji. Saya rasa ya Allah tidak sia-sia saya menjadi suami. Tapi kalau masuk WhatsApp yang tidak enak, suami pasti pusing mikirnya. Di kantor sudah dimarah-marahi sama komandan. Sudah benar malah ditendang. Siap salah komandan, siap salah komandan. Ayo. Sampai di warung kopi dikejar tagihan. Di jalan macet. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Bodoh memang kamu. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia panglima. Ada kan begitu. Iya toh. Maka yang baik datang suami. Ibu hadir seperti Khadijah. Kalau ibu hadir seperti Khadijah, siapapun yang goda suami ibu, dia akan berkata, sorry, istriku adalah bidadari di rumahku. Tidak ada apa-apanya buat kau. Tapi kalau dapat, ditelepon kau di mana? Lagi di mall, apa tanya-tanya. Tengah hari ditelepon lagi jogging. Ditelepon lagi sore, lagi mana? Bleaching.
Begitu suaminya pulang, kasihan tugas di kantor dimarah-marahi, dia berharap sampai di rumah ada istrinya yang sambut. Sampai di rumah buka tempat makan, tidak ada. Istrinya juga, suaminya juga tidak ada. Dia telepon istrinya, lagi di mana? Belum pulang. Kamu kok banyak sekali tanyamu, gajimu aja yang sedikit. Tanyanya banyak, gajinya sedikit. Istri tentara kan sedikit gajinya. Iya toh? Iya. Iya. Ya mau dia apa? Sudah itu dari negara. Maka ibu-ibu yang bagus, motivasi suami. Begitu suami, kirimi video-video yang baik. Bang, saya lagi dengan cucu nih, ngajari ngaji. Senang kita sebagai suami. Ini rahasia buat kami nih, ibu-ibu nih tahu. Tapi kalau suka ngomel, menghasut suami, apa kek kau sikat di kantor? Kamu kasih cincin ini hanya cincin nikah sekali-kali, tidak pernah lagi ada tambahan. Maka suami akhirnya menghalalkan segala cara. Dan pada saat itu kalau ketangkap siapa yang malu? Semua kita. Maka istri yang baik tidak pernah bersakwa sangka kepada suami. Coba lihat itu Khadijah ibu. Ketika Nabi pulang terima wahyu. 3 hari 3 malam tidak ada kabar. Nabi naik ke Gua Hira. 3 hari 3 malam. Pulang Nabi kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku sayang, selimuti saya kedinginan. Bagaimana reaksi kira-kira kalau ibu? 3 hari 3 malam tidak ada kabar dari suami. Di telepon tidak dijawab. Di WhatsApp cuma dibaca tidak dibalas. Tiba-tiba pulang kedinginan minta diselimuti. Apa ibu lakukan? Apa langsung sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati? Tidak. Bu, selimuti saya kedinginan. Apa dia bilang istrinya? Dari mana kau? Langsung diinterogasi. Mana HP-mu? Maka istri yang baik, ayo seperti sifat Khadijah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini makna halal bihalal. Ya, gimana kita mau baik sama tetangga kalau dalam rumah tangga kita tidak baik? Dan bermula dari menjadi istri yang soleha. Saya mau bahas bagaimana kewajiban suami, tapi kan tidak ada suami di sini. Maka insya Allah lain waktu suami. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini tujuannya kita dengar kajian-kajian seperti itu. Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin akrab. Kemudian yang keempat, yang bisa memutuskan tali persaudaraan, kesombongan. Apa yang membuat orang sombong? Kata Nabi ada 4. 1, tambah jabatan. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan? Saya lihat tadi ada 2, ini ada masih ibu nih. Ibu Widodo AS. Beliau di zamannya pasti berpengaruh. Dan ibu ketua waktu itu masih hormat-hormat juga kan? Sampai sekarang, ya kan? Nah, yang namanya kehidupan seperti roda. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Makanya ketika di atas, jadilah pengayom. Dan ketika di bawah, jangan berkecil hati. Tapi harus tahu diri. Jabatan, ini kita di tentara. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar kita saudara dengan presiden, pasti pensiun. Kalau sudah pensiun, mau keluar dari rumah, masih pakai bintang 4, pegang tongkat, padahal sudah pensiun. Satu komplek, sudah gila itu, kasihan bapak. Ya kan? Apa yang kita mau sombongkan? Ibu panglima aja tidak boleh sombong, apalagi kamu istri prajurit. Baik-baiklah. Maka ketika kita mempunyai jabatan, jadilah pengayom. Ketika ibu punya posisi, lindungi karyawan ibu. Lindungi orang-orang yang di bawah ibu. Maka begitu ibu pensiun, tetap dicintai oleh bawahannya. Pasti. Tidak akan berhenti orang datang ke rumah ibu. Dia akan berkata kepada anaknya, nak, besok kalau kau dapat, baik-baik kau sama keluarga itu. Itu bapak baik sekali dengan istri. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi pengayom, maka dia akan dendam dan begitu akan berpengaruh kepada anak kita. Begitu orang yang pernah kita sakiti dapat posisi, dia akan berkata, datang anak kita bawa, sudahlah, tidak bagus itu sifatnya itu. Anak jadi korban. Yang kedua, penyebab datangnya sombong kata Nabi, bertambahnya harta. Harta hanya titipan. Saya kira Ibu Dewi Makes di sini orang kaya. Tapi kekayaannya tidak dinikmati sendiri. Tapi beliau datang untuk memberi santunan kepada keluarga besar IKKT. Dan orang yang rajin bersantun, menyantuni orang, berderma, itu panjang umurnya.
Kok bisa panjang umurnya Ustaz? Apakah panjang umur itu lebih 100 tahun? Apakah panjang umur 150 tahun? Tidak. Panjang umur itu artinya Bu, meskipun dia sudah dikubur tapi orang masih mengenangnya. Itu biasanya orang dermawan. Kalau orang pelit, jangankan meninggal, masih hidup aja didoakan kita sial. Lewat mobil, mudah-mudahan tabrakan, pelit betul. Ya Bu ya. Ustadz, saya mau berderma, tapi kan saya tidak ada duit Ustadz. Maka berdermalah dengan akhlak. Kalau ibu belum punya duit memberi tetangga, sayurlah kita derma kepada tetangga. Sayur pun tidak bisa, jangan ganggu rumah tangga orang. Tidak bisa kita kasih uang, kasih akhlak. Ketemu, Assalamualaikum, gimana kabar Bu? Saya doakan sehat walafiat. Itu sudah hadiah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal ini adalah persaudaraan. Hilangkan sakwa sangka, hilangkan dengki, hilangkan kesombongan, maka insya Allah talin persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Sudah ini ibu bermaaf-maafan. Cuma kalau minta maaf tidak sekedar maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, tidak cukup begitu. Kalau kita tidak punya rasa dosa khusus, cukup seperti itu. Tapi kalau ibu punya dosa yang pernah memang ibu lakukan dan menyakiti, maka ibu tidak cukup minanul aidin wal faizin, maaf lahir batin. Harus sebut apa judulnya dosanya ibu. Bu, maafkan saya. Kenapa? Saya pernah dulu maki-maki ibu kan. Waktu itu karena disuruh tidak selesai. Ya maafkan saya hilaf waktu itu. Baru boleh. Kalau berkaitan dengan barang, tidak cukup sampai di situ. Tambah lagi syarat berikutnya, barang kembalikan. Ibu ketua, maafkan saya. Pernah dulu ada hilang komputer di organisasi. Itu saya yang ngambil Bu, saya hilaf. Anak saya lagi ngusun skripsi, tidak ada laptop di rumah Bu. Maafkan saya Bu, saya hilaf. Kata ibu ketua, ya saya maafkan kau Bu, tapi kasih kembali dulu itu laptop. Selama laptop masih dimiliki, selama itu dosa tidak diampuni. Maka yang pernah mengambil barang-barang inventaris TNI, kasih kembali besok. Selama ibu tidak kembalikan, selama itu dosanya tidak akan dimaafkan. Maka kembalikan. Kalau di dunia ibu, tanggungnya paling di sidang di mahkamah militer. Tapi kalau akhirat, na'udzubillah min dzalik. Ibu dimutasi ke Papua masih ada pilihan, pensiun dini. Ibu dipindah masih ada pilihan, saya berhenti. Tapi kalau sudah masuk kubur, senang tidak boleh lagi keluar. Tinggal kau di situ. Bahkan kalau ibu keluar, lari satu kompleks sama ibu. Maka sebelum itu terjadi, mari berhalal bihalal. Betul sekali apa yang ibu katakan, ibu ketua umum tadi katakan, halal bihalal adalah tradisi bangsa Indonesia. Yang halal bihalal ini bahasa Arab, Ibu Dewi, ini bahasa Arab. Kalau ibu ke Arab tidak ketemu ini halal bihalal. Halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Di Malaysia tidak ada. Kalau Malaysia istilahnya open house. Kalau Indonesia halal bihalal. Apa makna halal bihalal itu? Kalau di Indonesia kan saling menghalalkan. Jadi tidak ada faedah halal bihalal seperti ini kalau kita tidak memaafkan apa yang pernah orang salah kepada kita. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk di masjid. Lalu Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Seluruh orang melihat. Oh, barangkali yang dibayangkan Umar, Abu Bakar, Utsman. Ternyata orang biasa. Lalu anaknya Umar, Abdullah bin Umar penasaran. Kenapa orang ini dijamin masuk surga? Datanglah Abdullah bin Umar, dia intip di rumahnya, nginap. Malam pertama Abdullah bin Umar sholat tahajud, ini orang cuma tidur. Malam kedua begitu, malam ketiga begitu. Akhirnya Abdullah bin Umar terus terang. Saudaraku, saya mau tanya kamu, amal apa yang kamu lakukan? Kebiasaan apa yang kamu lakukan? Sehingga Nabi menjaminmu pasti masuk surga. Kata ini orang, tidak ada. Oh iya. Lalu Abdullah bin Umar pulang. Begitu mau keluar pintu dipanggil. Abdullah bin Umar, tahan sini dulu. Kenapa? Ada yang saya lupa. Apa? Salah satu kebiasaan saya sebelum saya tidur. Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang yang sakitiku hari ini. Ampuni tetanggaku yang menghinaku hari ini. Ampuni sekeluarga-keluargaku, kenalanku yang menyakitiku hari ini. Karena aku telah memaafkan mereka sebelum aku tidur. Lalu Abdullah bin Umar, Allahu Akbar, itu yang menyebabkan engkau pasti masuk surga. Maka ibu jadi pemaaf. Innallaha
yuhibbul mukhlisin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memaafkan, bukan cuma memaafkan, tapi dia balas dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, melindungi suami-suami kita dalam dinas, dan menjadikan pekerjaan suami kita sebagai amal jariah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan kepada saudara-saudara kita prajurit TNI yang wafat dalam kapal musibah tenggelamnya kapal Nanggala. Mari kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah.